Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Normalita dengan NIM 2190302186. Saya dari kelas C2. Saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Sumber daya alam adalah potensi sumber daya yang terkandung dalam bumi, tanah, air, dan dirgantara yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Sumber daya alam berkaitan langsung dengan lingkungan hidup. Karena lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Klasifikasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sumber daya alam diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Berdasarkan sumbernya, sumber daya alam dibedakan atas A. Sumber daya alam hayati atau biotik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, misalnya kayu, ikan, batu bara, minyak bumi, marmer, dan lain-lain. B. Sumber daya alam nirhayati atau abiotik, yaitu sumber daya alam yang berasal dari benda tak hidup, misalnya tambang, air, batuan, udara, dan lain-lain. Berdasarkan persebarannya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua jenis, yaitu A. Sumber daya alam yang terdapat di mana-mana, misalnya sinar matahari, air, udara, areal pertanian, dan hutan. B. Sumber daya alam yang hanya terdapat di daerah tertentu saja, misalnya tambang uranium, tambang batu bara, dan tambang emas. 3. Berdasarkan tujuannya, sumber daya alam dibedakan atas 3 jenis, yaitu A. Sumber daya alam bahan industri adalah sumber daya alam yang umumnya digunakan sebagai bahan baku atau bahan dasar industri, misalnya tanah liat, belerang, dan lain-lain. B. Sumber daya alam bahan pangan adalah sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan pangan baik yang langsung maupun melalui pengolahan, terlebih dahulu misalnya padi, jagung, dan kedelai. C. Sumber daya alam bahan sandang adalah sumber daya alam yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan sandang, misalnya kapas dan sutra. 4. Berdasarkan cara pengolahan dan pemanfaatannya, sumber daya alam dibedakan menjadi A. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Disebut sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena alam mampu mengadakan pembentukan baru dalam waktu yang relatif cepat. Dengan demikian, sumber daya alam ini tidak akan habis. Pembaharuan bisa terjadi dengan dua jalan, yaitu 1. Pembaharuan dengan reproduksi. Pembaharuan ini terjadi pada sumber daya alam hayati, karena hewan dan tumbuhan dapat berkembang biak, sehingga jumlahnya selalu bertambah. Sekalipun demikian, bila pengelolaannya tidak tepat, sumber daya alam hayati dapat punah. Sekali proses spesies hewan dan tumbuhan punah, maka alam tidak dapat memperbaharui atau membentuk lagi. 2. Pembaharuan dengan adanya siklus. Beberapa sumber daya alam, misalnya air dan udara, terjadi dalam proses yang melingkar membentuk siklus. Dengan demikian, selalu terjadi pembaharuan. B. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam ini terdapat dalam jumlah yang relatif statik karena tidak ada penambahan atau pembentukannya sangat lambat. Bila dibandingkan dengan umur manusia, pembentukannya kembali membutuhkan waktu ratusan bahkan jutaan tahun. Manusia tidak dapat memanfaatkannya selama 2-3 generasi. Sumber daya alam ini dapat habis. Contoh bahan mineral, batu bara, gas alam, dan sumber daya alam fosil lainnya. Berdasarkan daya pakai dan nilai konsumtifnya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua golongan, yaitu sebagai berikut. 1. Sumber daya alam yang tidak cepat habis. Karena nilai konsumtifnya terhadap barang itu relatif kecil, manusia hanya memanfaatkannya dalam jumlah sedikit. Di samping itu, sumber daya alam dapat dipakai secara berulang-ulang sehingga tidak cepat habis. Contoh, intan, bermata, dan logam mulia atau emas. 2. Sumber daya alam yang cepat habis. Karena nilai konsumtifnya akan barang itu relatif tinggi, manusia menggunakan dalam jumlah yang banyak, sehingga sumber daya alam ini akan cepat habis. Di samping itu, daur ulangnya sukar untuk dilakukan. Contoh, bensin, gas alam, dan bahan bakar lainnya. B. Penggolongan sumber daya alam antara lain sebagai berikut.
1. Sumber daya alam materi, yaitu apabila yang dimanfaatkan adalah materi sumber daya alam tersebut. Contoh, mineral magnetik, hemafit, limofit, dilebur menjadi besi atau baja yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, misalnya kerangka beton, bahan kendaraan, alat rumah tangga, dan lain-lain. B. 2. Sumber daya alam hayati, ialah sumber daya alam yang berbentuk makhluk hidup, hewan, tumbuh-tumbuhan disebut sumber daya alam nabati, sedangkan sumber daya alam hewan disebut sumber daya alam hewani. Bila kita telusuri lebih jauh, sumber daya alam hayati dapat digolongkan sebagai sumber daya alam materi maupun energi. Contohnya, barang yang kita makan secara langsung materinya, tetapi di dalam tubuh makanan tersebut memberikan energi, sehingga manusia mempunyai tenaga untuk bergerak dan bekerja. 3. Sumber daya alam energi, yaitu apabila barang yang dimanfaatkan manusia adalah energi yang terkandung dalam sumber daya alam tersebut. Contohnya, bahan bakar minyak, bensin, solar, minyak tanah, dan lain-lain. Gas alam, batu bara, dan kayu bakar merupakan sumber daya alam materi, energi. Manusia menggunakan energi yang dihasilkan oleh sumber daya alam itu untuk memasak, menggerakkan kendaraan, dan mesin industri. 4. Sumber daya alam ruang, yaitu sumber daya alam yang diperlukan manusia dalam hidupnya. Makin besar kenaikan jumlah penduduk, ruang daya alam makin sulit diperoleh. Ruang dalam hal ini dapat berarti ruang untuk mata pencaharian, pertanian dan perikanan, tempat tinggal, arena bermain anak-anak, dan sebagainya. Di kota-kota besar seperti Jakarta, sumber daya alam ruang makin sulit untuk didapat. 5. Sumber daya alam waktu. Sulit dibayangkan bahwa waktu merupakan sumber daya alam. Sebagai sumber daya alam, waktu tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam lainnya. Contohnya, air sulit didapat pada musim kemarau, akibatnya mengganggu tanaman pertanian. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.